Hello Pops, bertemu lagi bersama kita di podcast Perup Santai. Bersama saya Tobi Van Dan saya Aulia Anggi. Saat ini kita bakal membahas tema manage keuangan bersama Kak Arya. Mungkin Kak Arya boleh perkenalan diri dulu kali ya. Oke, perkenalkan nama aku Arya. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2021. Fakultas Ilmu Administrasi yang dikenal-kenal sebagai Fakultas Ilmu Artis itu artis gak ya, sih Kak? Ini bisa jadi sih ya kayaknya. Ya emang yang banyak yang viral lah kayak gitu-gitu. Cuman kalau aku ngerasa sih di VIA sendiri biasa aja sih, nggak artis-artis banget. Oke, kalau boleh tahu sekarang kabarnya Kak Arya tuh kayak gimana? Kan kita habis UTS ya. Gimana, aman atau enggak Kak? Ya alhamdulillah masih aman ya. Meskipun udah mau diombang-ambing semester 5 ini, tapi masih selamat lah. Semoga nilainya juga bagus. So far so good berarti ya Kak? Ya, so far so good lah. Nah, kakak di VIA sendiri tuh ngambil jurusan apa Kak? Aku ambil jurusan administrasi publik. Itu bahasa apa aja Kak? Di dalamnya itu kayak kesehariannya yang menurut Kakak tuh paling melekat dalam pikiran Kakak tuh matkul apa sih? Kalau di administrasi publik sendiri banyak ya cakupannya. Ada kebijakan publik, ada analisis kebijakannya sendiri, lalu ada praktikum-praktikum, ada governance digital, ekonomi, dan ekonomi itu lebih mengarah ke ekonomi publik dan ekonomi politik. Menurut aku yang berkesan itu tentang manajemen pelayanan publiknya, karena emang itu yang bakal jadi concern aku di semester belakangan ini. Nah, kalau asalnya Kak Arya nih dari kota mana? Asal aku dari kota Tangerang. Oh, Tangerang. Itu yang dekat Jakarta nggak sih? Iya betul, dekat Anak bandara sih. Jabodetabek. Oh berarti. ya, dekat bandara. Iya. Mungkin Kak Ona kita boleh langsung aja ya ke Oke, boleh. pertanyaannya. Mungkin dari Kak Arya sendiri, bagaimana kita mahasiswa memperencanain keuangan itu gimana ya Kak? Kalau menurut aku sendiri untuk perencanaan keuangan kita harus mendisiplinkan diri terlebih dahulu ya. Jadi kita harus bisa mengendalikan diri sendiri, kita harus bisa mengendalikan pikiran kita supaya apa yang kita keluarkan tuh sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ya kalau menurut aku yang paling simple yaitu dengan melakukan pencatatan. Seperti itu. Jadi aku sendiri ya ini aku baru mulai dari semester 2 sih ya. Aku udah mulai catetin apa yang aku butuhkan dan apa yang aku keluarkan seperti itu. Dari, kan ini menurut Kak Arya pencatatan ya. Nah, dari teman-teman Kak Arya atau mungkin Kak Arya pernah lihat tuh selain pencatatan tuh apa sih yang paling efektif buat mahasiswa sekarang? Yang paling efektif ada aplikasi ya, tapi aku nggak pakai aplikasi itu. Cuman aku tahu temen aku punya aplikasi itu di Dana. Jadi dia tuh ada pencatatannya dari Dana itu. Tapi bukan aplikasi Dana, cuman itu kayak extendernya dari aplikasi itu. Jadi apapun yang dia keluarin itu selalu tercatat. Dia pakai apa, dia pakai ini kayak gitu sih. Dan yang paling efektif sih menurut aku sendiri, kamu nyatetin apa yang kamu keluarin, kamu ingat-ingat lagi apa yang kamu pakai, itu kamu catatin manual. Kalau aku sendiri sih kayak gitu. Jadi kalau dari Kak Arya sendiri tuh pakai pencatatan ya, karena kalau sebenarnya pencatatan tuh ada efektif ada enggaknya sih Top. Sebenarnya kan kalau kita nyatet bisa aja kita lupa, kita nggak nyatet itu apa gitu. Tapi kalau pencatatan pasti kita, kalau dalam ilmu akuntansi nih Kak, kan ada akun-akun apa tuh? Ada nih akun semisal utang. Nah sekarang kan lagi booming-boomingnya tuh ada kasus, ini aku baru denger juga dari dosen aku Kak. Kemarin waktu matkul tuh dosen aku bilang ada mahasiswa tuh yang ngajuin utang pinjol, tapi tuh pakai nama dosennya. Nah dari Kak Arya sendiri, gimana sih cara-cara untuk menghindari utang pinjol itu? Kalau aku sendiri untuk gak pinjol lah, yang pasti kita pakai mindset kita dulu sih. Kembali lagi mengendalikan diri untuk mengeluarkan uang secukup-cukupnya. Jadi gak usah terlalu mau terexposure kalau kamu mengeluarkan uang banyak seperti itu. Dan ini sebenarnya relate ya sama pertanyaan nomor 1 ya. Dengan melakukan pencatatan kita pasti tahu ya apa aja yang kita keluarin, apa aja yang kita
gunain uang itu buat apa aja, buat keperluan apa aja, larinya kemana aja. Kalau misalkan larinya masih ke kuliah itu masih bagus, tapi kalau misalkan larinya udah yang aneh-aneh itu kayaknya enggak sih. Terus juga untuk terhindar dari pinjol sendiri yang pasti caranya ya jangan pinjol, mending minta ke orang tua atau enggak minjem ke orang tua itu lebih good sih, lebih the better way aja sih buat menghindari yang namanya pinjol kayak gitu. Nah, kalau misalnya kan kayak kakak bilang nih minta ke uang orang tua. Nah, kalau misalnya sumber pendapatannya itu kayak orang tua udah ngasih 1 juta seminggu, tetapi kita sendiri tuh belum sampai 5 hari udah habis. Itu gimana cara menghadapinya kalau seperti itu, Kak? Kalau untuk preventifnya atau pencegahannya ya, Iya. pencegahannya itu dia harus ya kita sebagai mahasiswa harus bisa ngejatah gitu loh, kayak misalkan sehari mau keluar berapa, financial planningnya harus sudah ada gitu. Lagi kita mahasiswa kan punya kesibukannya banyak ya, kayak misalkan organisasi pasti keluar uang, kita ngopi keluar uang, kita ke kampus juga keluar uang pakai bensin, terus kita juga mau ngerjain tugas juga pakai uang, harus ngepen, harus ini itu segala macem. Nah itu harus bisa dialokasiin gitu loh. Misalkan 100.000 buat 3 hari, nah tuh gimana caranya biar itu adil. Kalau misalkan emang Makanan kayak yang murah yang bisa menghemat uang gitu, ada apa tuh? Yang paling banyak di sini, yang paling murah dan paling sering dibeli tuh ayam geprek nggak sih, Kak? iya sih ayam geprek. Nggak jauh-jauh dari ayam geprek, bakso, abis itu nasi goreng, kayak gituan aja sih sebenarnya yang paling sering dibeli anak kuliahan sekarang tuh. Oke, tadi kan kakak nyebutin financial planning. Pasti dalam financial planning tuh ada yang namanya dana darurat. Nah, menurut kakak seberapa penting sih dana darurat di dalam anggaran keuangan itu? Kalau menurut aku dana darurat itu sangat penting ya, itu buat diinvestasi. Kalau aku sendiri, aku tuh langsung pakai dana daruratku tuh dari awal bulan. Jadi misalkan kalau orang tua aku ngirim, aku langsung pakai dana daruratku itu buat invest. Itu yang langsung aku lakuin. Aku langsung sisihin misalkan 200.000 atau 250 kayak gitu. Jadi biar for the next aku punya sugesti kalau ini ternyata uangnya udah aku pakai, tapi ternyata kan aku tabungin, aku invest kayak gitu sih. Nah, kita kan sebagai mahasiswa di Malang ya, yang kita sering melihat makanan yang enak-enak, terus info-info konser yang betul-betul gestarnya menarik, itu pasti kan menahan tuh godaan ya Kak, menahan godaan nonton konser atau makan atau gimana. Nah, dari Kak Arya sendiri, itu gimana cara menahan godaan tersebut biar kita bisa mengatur atau menghemat keuangan kita, atau lebih tepatnya kayak FOMO, teman-teman pada nonton konser, teman-teman pada makan enak, teman-teman pada ngopi sana sini. Kalau dari karya sendiri gimana? Nah itu sih, itu sebenarnya penyakit ya. FOMO itu kan penyakit untuk mahasiswa. Teman mau ikut konser, kita diajak ikut. Teman mau ngopi di tempat sini, terus kita diajak ngikut. Kita nggak ngelihat apa-apa aja yang kita keluarin gitu kan, kita nggak aware, kita nggak apa. Terus temen ngajak nonton bioskop, kita ngikut segala macam. Nah itu hal FOMO itu sebenarnya boleh ya diikutin, tapi sekali dua kali, dan juga melihat juga apa aja yang udah kita keluarkan gitu selama ini. Kalau misalkan di
ikutin terus FOMO-nya ya pasti kacau, bakal kacau ke depannya, bakal minus nantilah gitu. Oke, tadi kan Kak Arya sempat nyebut Kak Arya tuh pakai dana daruratnya tuh buat invest. Nah, menurut Kak Arya sendiri, invest itu apakah salah satu jalan dan opsi yang terbaik buat mahasiswa nabungin uangnya? Dan kalau memang iya, itu bagi kita yang belum pernah invest tuh cara melakukannya pertama kali tuh kayak gimana? Apa langkah-langkah yang harus kita perbuat? Apa yang harus kita ketahui supaya kita tuh nggak ketipu sama investasi bodong? Sekarang kan banyak kan Kak investasi bodong. Oke, aku mau jelasin aku izin jawab. Untuk investasi sendiri, kalau aku ya, aku berdasarkan pengalaman pribadi aku di semester lalu, temen aku punya usaha, dia itu emang banyak lah usahanya, bidangnya juga banyak, dan itu aku ikutin dia, aku sering nongkrong juga sama dia, dan juga ketika dia nongkrong sama aku suatu hari, dia nawarin aku, ya lu mau invest atau enggak gitu ke aku tanya berapa bunganya gitu, terus dia bilang 3 kali lipat. Akhirnya di situ aku naruh 300.000 untuk temponya 2 bulan. Jadi untuk next month 2 bulannya lagi aku dapat 900.000. Itu aku coba pertama kali invest di temen aku langsung, itu nggak pakai aplikasi apa-apa. Jadi kalau misalnya teman-teman punya kenalan atau temennya sendiri yang punya usaha, coba ditawarinnya, coba di lobby aja, gue mau invest dong gini-gini, coba ditanyain dulu aja gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, sekarang temen aku udah nggak buka invest lagi, jadi aku langsung invest pakai aplikasi. Ini bukan promosi ya, aku invest pakai aplikasi Bibit sama Ajaib. Aku pakai 2 itu aku naruh 200 per bulan. Jadi ya biarin aja itu, sugestinya kan aku mengeluarkan uang, tapi sebenarnya kan itu aku nabung gitu kan, gitu sih. Mungkin itu kalau untuk mahasiswa sendiri harusnya nggak terlalu susah ya, maksudnya untuk invest ini cuman ya mengorbankan waktu aja, dan mengorbankan uang kamu aja buat disisihkan gitu. Tadi kan kita ngomongin tentang investasi. Nah, sebelumnya tadi aku penasaran nih sama Kak Arya. Kak Arya pernah ada nggak sih di titik dimana Kak Arya tuh bingung ngatur keuangannya karena ya itu tadi, karena FOMO. Itu Kak Arya pernah ngerasain, aduh ini uang aku bulan ini udah habis nih, ini kedepannya aku gimana? Kak Arya pernah ngalamin nggak? Untuk itu aku pernah sih. Aku pernah pas itu kayaknya semester 3 itu lagi banyak-banyaknya pengeluaran, dan juga banyak-banyaknya print-printan yang harus dikerjain, terus juga banyak banget tugas-tugas yang harus ke lapangan, dan itu kan juga memakan bensin yang banyak ya. Saat itu aku uangku habis, sebelum gak habis banget sih, aku tuh nganggap habis sebenarnya kalau misalkan udah kayak 1 atau setengah juta, itu menurut aku udah habis. Jadi aku udah mulai bingung tuh, kayak minggu terakhir di Malang kok tinggal segini gitu, harus gimana ya mau nggak mau narik yang hasil depo yang kemarin itu sih. Tapi kayak yang kakak bilang tadi, yang udah narok duit kayak ke Bibit atau ke Ajaib, itu ada kemungkinan gak terjadi itu uangnya bakal hilang atau gimana gitu? Atau kayak aku udah setor nih 200.000, 300.000, 400.000, kan sistemnya kalau invest ini kan agak sedikit kita takut kadang-kadang kita bisa dapat untung, kadang-kadang bisa dapat rugi. Itu Kak Arya gimana kalau di suatu kejadian nih kakak betul-betul udah nggak ada duit lagi karena udah habis kemarin, terus ditambah invest kakak ini yang kayak dari Bibit sama Ajaib ini tadi betul-betul nggak bisa juga, itu gimana menghadapinya Kak? Atau pernah kejadian gitu mungkin?
Kalau menurut aku aplikasi itu ini sekali bukan promosi ya. Jadi aplikasi itu tuh nggak bakalan ini sih, nggak bakalan hilang sih. Soalnya tuh kita kan kalau misalkan nabung di situ kan kita nabung di bank kustodian. Misalkan kalau kita mau narik juga itu pasti dari bank kustodian langsung kirim ke rekening kita. Jadi menurut aku udah nggak bakal hilang dan aku dan harus bikin akun plus biar lebih aman lagi sih. Biar kalau misalkan naruh banyak itu nggak usah worry kayak gitu. Berarti aman ya kalau pakai itu ya. Iya. Nah mungkin kita pertanyaannya masih di luar topik dulu kali ya kalau nanya biar nggak selalu bahas-bahas ini. Ini mungkin di fakultas kakak sendiri tadi kakak jurusan administrasi publik ya. Iya. Itu kak bedanya dengan jurusan atau administrasi bisnis lain itu gimana? Untuk perbedaannya administrasi publik maksudnya mungkin administrasi publik dengan administrasi bisnis dengan perpajakan dengan pariwisata dan prodi-prodi lainnya gitu ya. Bedanya kalau menurut aku administrasi publik ini dia lebih ke pelayanan publik ya. Jadi dipersiapkannya itu untuk pelayanan publik yang meskipun masih ada juga mata kuliah yang kita harus menghitung tuh juga masih ada. Cuman kalau akuntansi nggak ada ya kalau di publik. Mungkin kalau di prodi-prodi lain tuh masih ada kayak administrasi bisnis, perpajakan itu masih ada, pariwisata masih ada. Dan kalau di aku sendiri tuh lebih concernnya governansi digital sebenarnya kayak bagaimana mengurus pemerintahan tapi dengan era sekarang gitu. Terus juga bagaimana mengatur keuangan. Ada juga mata kuliah yang namanya keuangan negara itu kita juga belajar ya. Kita mempelajari secara rinci apa aja sih belanja negara, apa aja sih itu APBN, bagaimana sih kajiannya masing-masing unit di aparatur negara kayak gitu. Jadi fokusnya tuh itu terus juga ada politiknya juga. Jadi campur deh, ada ekonomi, ada politik, ada pelayanan publik, administrasi, manajemen sumber daya manusia itu juga masuk kayak gitu sih. Karena sebenarnya tuh kan aku dari akuntansi nih kak. Tadi kan kakak ngomong mungkin di akuntansi nggak ada. Sebenarnya di akuntansi tuh ada kak. Itu namanya kita tuh akuntansi sektor publik. Di situ kita ngitung gimana sih cara dari ini yang contohnya aku baru aja belajar gimana secara menganggarain APBD sampai jadi APBD-nya. Jadi sebenarnya hampir mirip sih kalau yang masalah untuk publik karena aku sendiri baru belajar yang daerah, untuk yang nasionalnya belum. Jadi mungkin Kak Arya selama di VIA ini pernah nggak sih nemuin salah satu matkul atau case di matkul itu yang bikin kakak tuh kayak ini kok susah banget sih, ini kok rumit gini, itu pernah nggak kak? Ada sih. Nah jelasin juga ya. Kalau menurut aku sih yang lumayan challenging itu perencanaan pembangunan. Itu tuh lumayan sih itu, dan aku juga kemarin ikut PMM juga, ikut PMM di Unpad Universitas Padjadjaran semester lalu. Itu pas aku semester 4 itu aku dapat dosen-dosen Unpad yang emang notabene itu beda ya sama dosen-dosen UB. Ya sebenarnya ada samanya ada bedanya. Cuma ada kalau plus minusnya gitu ya kak? Iya itu sih ada plus minusnya. Cuma kalau di sana tuh lebih yang matkul ini perencanaan pembangunan ini kita harus mengkaji beberapa jurnal-jurnal internasional, dan itu UTS UAS juga harus ada proyek gitu. Wow. Itu lumayan sih menurut aku. Soalnya perencanaan pembangunan itu matkul lanjutan, jadi semester 1-nya ada, semester 2-nya, semester 4-nya ada lagi kayak gitu. Kalau lanjutan kayak di aku kak, Gimana tuh? itu ada namanya pengantar akuntansi menengah dan akuntansi lanjutan. Ini kayak gitu ya sistemnya nih kak? Iya. Lanjut gitu. Iya benar. Kalau misalkan yang pertama nggak lulus, nextnya nggak bisa ikut, harus ulang dulu kayak gitu. Atau di TI ada nggak yang lanjut gitu? Nah kalau di TI sendiri yang lanjut itu ada tapi nggak sebanyak kayak, maksudnya itu bisa lanjut bisa enggak gitu loh. Jadi kayak
ya kita juga belajar betul-betul ya, apalagi di teknologi informasi ini kan betul-betul belajarnya itu baru-baru terus loh. Kayak misalnya nih kalau kita ada internet atau misalnya ada software-software yang update terus itu kita belajar ulang lagi gitu loh. Jadi kita kalau kita bilang belajar yang pertama ini udah beres tapi udah ketinggalan zaman nih pelajarannya, kita lanjut lagi. Jadi kayak kalau di TI sendiri untuk ilmunya itu berlanjut betul-betul walaupun itu udah lulus, kita udah kerja atau gimana, kita harus bisa mempelajari atau mengikuti perkembangannya itu sih Kak Ona. Oh gitu. Oke, tadi kan kita udah ngomongin secara umum nih seputar kuliah kita. Ini nggak balik ke pertanyaan sih Kak, sebenarnya aku cuma mau tanya dari segi Kak Arya sendiri, berapa sih persentase urutan dari kepentingan pengeluaran uang sampai yang penting ke yang paling nggak penting deh? Itu yang pertama mau tanya apa dan berapa persen buat Kak Arya? Maksudnya skala prioritas ya? Skala prioritas. Untuk pengeluaran pertama yang paling penting dulu itu yang pasti pengeluaran kuliah ya. Itu yang buat mengerjakan tugas, mengerjakan makalah, print makalah atau print gambar, print logbook, itu yang jadi kebutuhan primer lah untuk mahasiswa. Terus beli buku itu penting. Untuk persentasenya 60% ya, kasih 60. Untuk selanjutnya menurut aku sendiri bahan bakar sih. Soalnya kan kita kemana-mana pasti butuh mobilisasi. Oke, kalau misalkan nggak punya motor nggak punya kendaraan berarti akomodasi itu skala prioritas kedua. Soalnya kita kemana-mana pasti harus keluar uangnya kan, harus beli bahan bakar, harus Gojek, harus Grab. Ini nggak promosi juga ya? Iya. Harus naik SIM gitu kan. Ya kasih persentase 25 lah. Untuk sisa-sisanya itu yang sisa sedikit kan berarti kan. Ya itu buat ngopi, buat konser, buat jalan-jalan gitu. Yang nggak penting-penting banget kan sebenarnya. Cuman emang kayak kadang mahasiswa tuh nganggep yang nggak penting jadi penting. Yeah. Jadinya diputer semuanya kan. Jadinya yang nongkrong dari nomor 1, yang buat kebutuhan kuliah jadi nomor terakhir gitu. Jadi pas ngeprint gak ada uang gitu. Bilang ke orang tua buat beli buku gitu. Nah, kalau makan Kak presentasinya berapa? Oh iya, makan belum. Yang disebutin gadun makan ya. Berarti makan tuh berarti di atasnya ini ya, di atasnya kepentingan kuliah ya berarti ya. Oh, berarti paling atas. Iya, itu soalnya kalau nggak makan kan kita kalau nggak makan kan mati ya. Iya, kan kalau kayak makan, minum, gitu. terus apa namanya kebutuhan, misalnya kalau masak di kontrakan atau di kos, ya kebutuhan makanan itu kan kebutuhan primer. Tapi dari Kak Arya sendiri nih, kalau misalnya makan itu menurut Kak Arya suatu hal pengeluaran yang besar atau yang menurut bisa kok masak atau gini, gimana? Kalau dari Kak Arya sendiri? Kalau aku sendiri kayak makan gak terlalu aneh-aneh banget ya, kayak apa aja bisa gitu. Dan aku juga kadang masak juga di kontrakan bareng teman-teman. Itu yang bikin kayak gak terlalu banyak keluar sih gitu. Oke, kalau dari Tobi sendiri nih, berapa urutan skala prioritas uang bulanan kamu? Oh, kamu nanya ke aku tak? Kalau dari ya sepertinya. Kalau dari aku sama mungkin sama Kak Arya, makan dulu yang terutama ya. Karena kalau misalnya kita nggak makan, kita nggak bakal bisa ngapa-ngapain ya. Kita bakal kelaparan, bakal nggak fokus sama semuanya. Baru perkuliahan. Selesai perkuliahan aku lebih, kalau dari aku sendiri kayak lebih nongkrong sama nonton konser gitu, karena FOMO ya? Mungkin kalau aku itu orangnya FOMOan gitu. Kalau misalnya kayak bahan bakar gitu, aku masih bisa kayak nebeng sama teman-teman aku gitu. Jadi kayak masih kayak ya udahlah nonton konser dulu, perkara bahan bakar nanti bisa nebeng gitu.
Tapi jangan ditiru ya teman-teman, karena apapun ceritanya kita harus mementingkan diri kita dulu. Mungkin dari Kak Ona gimana? Emang kalau Tobi itu parah sih Kak, kalau masalah bahan bakar tuh parah banget. Kalau dari aku sih Top, sebenarnya Kak jujur aja nih, aku tuh masih bingung ngelola keuangan aku sendiri tuh, aku masih bingung. Sebelumnya nih, sebelum 3 bulan yang lalu, akan sama orang tua dikasih tuh per minggu. Karena aku dulu mikirnya kalau per minggu aku pasti bisa nih nyisihin buat ini. Ternyata enggak, justru per minggu belum ada seminggu tuh udah habis. Baru nih 3 bulan yang lalu aku minta ke orang tua aku, Pak bisa nggak sih kalau dikasihnya bulanan aja, biar aku tuh bisa misahin ini yang buat tabungan, ini yang buat kuliah, ini yang buat makan, ini yang buat seneng-seneng. Tahunya di bulan pertama baru 2 minggu udah habis Kak duitnya. Waduh. Dan itu aku minta lagi tuh benar-benar dimarahin sama orang tua, karena orang tua aku udah bilang ke orang tua aku mau pisahin gini-gini, itu aku dimarahin. Dari situ aku tuh sampai sekarang masih bingung ngaturnya tuh gimana. Karena jujur nih, cewek kan banyak tuh yang dibutuhin kayak make up, skincare, abis itu nail art. Jujur aja, ini nail art tuh baru aja hilang, baru aja lepas. Itu duit aku tuh sebenarnya abis buat itu tadi, nail art, makan, beli make up, skincare. Abis itu apa ya? Di pikiran aku tuh yang penting makan, beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Jadi aku kalau FOMO bukannya, sebenarnya aku nggak terlalu sering ngopi sama nonton konser tuh nggak. Lebih ke apa ya berarti Top, kalau ngabisin untuk diri sendiri tuh sebenarnya boros, berkedok, self reward kayak begitu aku. Emang kayak gitu banyak nggak sih dari teman-teman kakak itu yang kayak aku tuh, banyak nggak? Tapi kalau gitu kan namanya boros ya, tetap aja ya. Nggak boleh ada pembelaan ya. Tetap aja kalau misalkan nail art terus juga makan jajan terus tuh tetap aja boros kan. Ya self reward tuh kan tetap aja boros gitu. Gak ada lah istilah self reward gitu kan. Mungkin itu hanya ikut tren-tren ya. Iya, gak ada ya. Karena kita kayak ya udah, kalau misalnya kebutuhan kita nggak usah berkedok self reward gitu. Tapi ya karena gimana ya, karena ngikut aja FOMO gitu mungkin ya. Yang paling FOMO tuh aku lebih FOMO ke makanan sih. Contohnya kayak Citul. Tuh aku rela tuh antri 2 jam cuma buat dapet Citul 3. Citul itu apa sih? Citulang Kak. Yang di Suhat ini loh, depannya bakso apa itu aku lupa. Itu rame banget gila. Ngantri 2 jam gak apa ya? Iya gak apa-apa. Lo demi 3 potong yang kayak ayam upin-ipin, persis banget kayak begitu. Iya. Abis itu yang kedua tuh mie jebel. Itu antrinya lebih lama daripada yang Rame banget itu. itu ya, baru juga. Tapi kata teman aku sih, nggak jadi deh. Nanti ini sensitif, jangan. Jadi curhat ya, Bang. Iya, Jadi curhat ya. Tapi jujur sih Kak, aku FOMO-nya ke FOMO makanan. Bukan FOMO yang beli baju ini, terus habis itu nonton konser di sini, ngopi di sini tuh enggak. Tapi kalau aku sendiri, penyakitku FOMO-nya ya ini sih, kayak ngopi-ngopi, kayak gak bisa sehari diam gitu, gak bisa. Itu udah masalah utama banget kalau udah soal financial. Tapi tadi kamu nanya temanku kan, teman aku ya pasti juga banyak lah yang ini, apalagi yang anak-anak yang habis kuliah ngajakinnya makanya di McD. Itu kan yang bikin ini ya, mendingan kan habis kuliah pulang harusnya kan. Ini pokoknya jangan deh kebanyakan jajan-jajan gitu, jangan deh. Karena kita kayak ajakan teman itu suatu hal yang pengen kita tahan tapi nggak bisa, ngerti gak sih? Iya, kalau mau nolak pun kayak nggak enak Gak gitu enak loh. gitu. Cuman kita pengen. Iya. Dia kalau kita nolak sih, misal nggak punya uang nih, aduh nggak punya uang, udah pakai uang aku dulu aja, ntar kamu tukar. Kayak begitu terus Kak. Itu gimana cara nolaknya? Jatuhnya minjem ya. Iya. Tutup gali bang, tutup Iya, lubang ya tutup jatuhnya. lubang. Ini demi sebuah makanan. Kalau misalkan ditanya solusinya sih yang pasti dari diri sendiri, yaitu kan apa, gimana ngolahnya, gimana ngaturnya, gimana pengendalian dirinya, kayak gitu sih. Oke, mungkin kita lanjut kali ya, masuk ke pertanyaan kita nih Kak, buat Kak Arya. Kan kita sebagai mahasiswa nih, pasti banyak sekali ya pengeluarannya, apalagi ya yang kayak kita tadi cerita bareng-bareng, pengeluaran apa aja. Nah, kalau dari Kak Arya sendiri, gimana mendidik diri sendiri untuk mengatur keuangan itu Kak? Kalau dari aku sendiri, untuk mendidik soal financial planning ya, yang pasti aku belajar juga sih sebenarnya dari organisasi, dari EM yang aku sekarang juga kan
megang banyak proker ya di kementerian, itu butuh financial planning yang bagus dan butuh perhitungan yang bagus juga. Soalnya kalau misalkan perhitungan meleset, pasti yang bakal rugi dari em sendiri ataupun bisa juga dari anak-anak gitu kan. Makanya kayak perhitungannya kayak RAB-nya itu dari ilmu organisasi itu aku pakai untuk kehidupan juga. Masa organisasi aku urus, masa diri sendiri nggak bisa gitu kan, harusnya kan bisa kan ya. Seperti itu, kayak ibaratnya buatlah RAB-nya buat diri sendiri. Misalkan sebulan akomodasi buat BBM berapa sekian, terus misalkan akomodasi buat ikut konser, ikut gini-gini sekian, terus akomodasi buat makan, buat minum sekian, buat ngopi, buat jajan gitu. Itu sih kalau aku sih udah aku batasin gitu sih berapanya kayak gitu. Oke, tadi kan kakak sempat nyebutin aplikasi ini yang kakak pakai. Selain dari aplikasi itu, ada lagi nggak sih aplikasi yang menurut kakak tuh cocok buat kita ngatur keuangan kita? Untuk aplikasi lain ya, maksudnya aplikasi buat investasi kan. Tadi kan aku pakai Bibit sama Ajaib. Untuk aplikasinya sebenarnya ada banyak ya. Ada banyak aplikasi yang bisa dipakai itu buat menunjang diri kita biar mau buat invest gitu. Sebenarnya banyak, itu bisa aja sih dicari langsung di Play Store atau App Store-nya. Kayak Alobank itu juga bisa invest juga. Aku pasti pernah buka rekening kan di Alobank. Itu uangku di situ tuh sisa 120 apa 100 belasan lah. Aku buka setahun berikutnya, ternyata tuh ada bunganya. Jadi kayaknya belakangan banyak sih aplikasi-aplikasi invest ya, meskipun nggak banyak ya nambahnya berapa persen lah gitu. Cuma kan kita di situ kan nanam uang kan kayak gitu. Ya itu Alobank. Terus bisa juga kayak aplikasi banking tapi dia yang bisa invest itu ada, coba bisa dicari sendiri. Kalau misalkan yang lebih next level lagi ada saham-saham itu, cuman aku nggak mau ngambil resiko juga sih kalau buat mengoperasikan gitu. Karena saham-saham itu kayak kita kayak yang aku bilang tadi, kayak belum tentu uang kita bakal bertumbuh di sana, bisa juga uang kita bakal berkurang rugi, terus ya kalau pakai saham-saham gitu ya. Mungkin dari Kak Arya nih, tadi kan Kak Arya bilang nih bisa nyusun RAB di eksekutif mahasiswa. Kalau nyusun RAB untuk diri sendiri itu Kak pernah merasa kesulitan nggak? Atau kayak ini mama udah ngirim 1 juta nih untuk 1 minggu nih, tapi tiba-tiba kakak udah nyusun RAB nih gini, tapi kayak wah ini kok nggak nutup, ini kok nggak apa, gimana? Itu pernah nggak? Kalau aku kebetulan nggak mingguan ya, jadi emang dari dulu aku selalu bulanan. Oh. Tapi aku awal bulan sama akhir bulan. Jadi kalau kesulitan kayak dulu pernah deh pas awal-awal masuk kuliah kan kita bingung ya. Yeah. Oh tiba-tiba kok habis aja gitu, kayak coba jalan-jalan doang sama temen tapi sehari jalan 5 tempat atau kemana-mana gitu. Amazing. Ngeluarin terus. Ya kan kita soalnya nggak sadar karena masih maba ya, masih pengen banget jalan-jalan. Terus juga kita nggak sama sekali nggak ngerti financial planningnya, kita nggak ngerti uangnya keluar kemana aja gitu. Jadi itu sih pas maba itu jawabannya. Parah banget. Emang pas maba itu kita betul-betul kayak ikut teman gitu terus ya, karena kita pendatang baru nih, pengen ke Paralayang ayo gas, ke Bromo ayo gas, pokoknya geling-gelingi Malang terus ya, karena pertama kali juga ke Malang ya. Dari Kak Ona gimana kalau misalnya maba? Sebenarnya kalau dari aku sendiri sih, maba tuh sebagai salah satu titik penentu awal gimana kita ngelola keuangan kedepannya. Karena jujur aja, aku dari awal maba ya udah itu makan jajan, makanya sampai semester 3 pun makan jajan terus gitu loh Kak. Jadi buat kalian maba-maba jangan salah start di semester 1. Pinter-pinter ngatur uang di semester 1, kalau nggak mau kalian bingung ngatur keuangan kalian ke depannya. Soalnya kalau menurut aku sendiri ya,
maba itu kita tabungannya banyak ya. Abis libur sekolah tuh panjang liburnya kan, banyak. Sebelum masuk kuliah udah dititipin uang segini banyak gitu kan. Terus tiba-tiba tabungan kita tuh kok nggak ada gitu loh. Ya ini kan di luar uang kiriman orang tua, cuman ya gitu. Jadi pas maba ya itu penyakitnya ikut sana ikut sini sampai nggak tahu gitu kemana. Jujur aja aku pernah sih Kak, waktu awal maba bener tabungan aku itu tiba-tiba habis aja. Pada awal dateng tuh sama orang tua tuh dikasih saku 650. Tuh nggak tahu habis buat apa. Habis itu udah uang tabungan aku habis, uang dari orang tua habis, aku telepon akhirnya. Aku juga nggak tahu harus cari uang kemana lagi, kan nggak mungkin juga kan maba kita mau kerja part time kan juga nggak mungkin kan. Jadi Tobi pernah nggak Top kayak gitu uang tabungan kamu tiba-tiba habis hilang, kamu nggak tahu buat apa gitu? Iya, aku malah sering sampai sekarang sih kebawaannya ya. Aku gak bohong, aku sangat orang yang boros. Mungkin bisa tanya teman-teman aku, betul-betul kalau kita kan kadang-kadang rapat, apalagi kita di BEM atau di organisasi lainnya mungkin ya. Kita rapat itu mau kadang-kadang satu hari itu udah 3 kali rapat dengan bertukar-tukar tempat. Itu yang kalau misalnya kita nggak pesan tuh nggak enak sama yang ngadain rapat gitu. Apalagi kita ada reservasi, harus minimal order. Jadi kayak aku setiap hari tuh order sana order sini. Jadi kayak tapi pas sampai rumah nih langsung pikir, loh uangku kok udah segini lagi ya gitu, bingung. Kalau dari Kak Arya gimana? Pernah nggak kayak gitu? Iya pernah sih emang pas lagi ketika kuliah ketika rapat kan sama dengan ngopi ya sebenarnya. Iya, ngopi. Ya kopi tapi ada bahasannya aja lah gitu. Banyak sih keluarnya dan itu bener-bener menguras. Tapi untungnya aku catatin sih kayak misalkan hari ini habis berapa, terus besok habis berapa. Jadi minimal tahulah itu ngopinya berapa. Jadi kamu berapa ngopinya habis berapa gitu. Oke, mungkin Kak Arya, kan ini kita udah banyak bahas tentang gimana sih cara nge-manage keuangan dari Kak Arya sendiri. Menurut Kak Arya, statement Kak Arya buat manage keuangan itu gimana? Seberapa penting dan seberapa berharganya manage uang di usia kita yang muda ini? Menurut aku manage uang itu penting banget, apalagi kita masih muda dan juga masih panjang banget ya perjalanan kita. Kita harus ngapa-ngapain, kita harus melihat kita expand uang kemana gitu. Itu menurut aku penting banget, apalagi kita habis kuliah kita pasti ada larinya kan. Kita pasti punya goals, kita pasti punya tujuan, punya cita-cita, dan itu bisa kita jalani. Harus ada financial planning, harus punya seni dalam menabung kan. Kita ngomongin seni dalam menabung ya. Ya itu harus dibiasakan lah di masa-masa kuliah, dan itu penting banget sih. Oke, mungkin ini pertanyaan kita sebelum kita menutup ya teman-teman ya. Mungkin dari Kak Arya sendiri ada nggak sumber daya atau aplikasi yang merekomendasikan ke kita untuk membantu, tapi membantunya mendapatkan uang dari aplikasi itu? Kayak kan di TikTok kan banyak kan Iya. Kak. Cuma kamu sebar link ini terus kamu dapat ini dari satu orang, itu kamu dapat ini gitu. Atau Kak Arya pernah gitu mungkin? Tapi kalau itu hati-hati tahu kalau ikut kayak gitu-gitu. Maksudnya jangan asal-asal masukin data ke aplikasi yang kamu nggak tahu itu bener atau enggak gitu. Karena aku sendiri juga aware banget ya. Aku beberapa kali pasti pernah download aplikasi apa gitu pas masih SMA. Terus tiba-tiba akun Instagramku mau dihack. Wow. Itu soalnya aku ternyata di aplikasi itu suruh masukin username IG sama password. Itu kan aku nggak aware kan, masih nggak ngerti kan gitu-gituan, seni-seni dalam orang-orang menipu kita kan kita nggak tahu ya. Jadi itu menurut aku hati-hati. Dan ya emang banyak ya berseliweran juga di FYP TikTok berkaitan dengan nambah cuan. Kalau aku sih percayanya yang ini, yang ngisi-ngisi survei itu aku percaya.
Itu menurut aku bisa sih. Katanya temen aku juga pernah ada yang ikut itu. Terus ada aplikasinya Party Post. Setahuku ada aplikasi Party Post itu juga bisa. Itu aku download, tapi aku nggak ngejalanin tasnya. Tapi itu kalau ngejalanin tasnya itu bisa dapat uang beneran, dapat poin, nanti bisa ditukar sama saldo e-walletnya. Coba deh nanti download aja Party Post. Tapi aku belum nyoba, cuman itu emang tasnya lumayan sih, kayak harus bikin konten ini, terus harus nge-review coffee shop ini, harus nge-review restoran ini gitu. Jadi itu simpelnya di Party Post itu kita jadi reviewer gitu ya? Iya, ada reviewer, terus juga ada vlogger, juga ada beberapa, dan itu juga ada red cardnya. Misalkan kamu kalau nge-vlog dapat uang berapa di tempat ini. Terus misalkan kalau kamu ngasih review dari di Google Maps sama di video TikTok itu juga dapat red juga, misalnya dapat uang juga gitu. Oke, nggak kerasa nih Kak, kita udah ada di pertanyaan terakhir kita. Tapi sebelumnya aku pengen tanya nih Kak, ini di luar dari konteks manage keuangan tadi ya, Kak Arya ini di EM itu gabung di kementerian apa sih Kak? Kan kalau di BEM itu kementerian, kalau di EM apa Kak? Di EM juga kementerian sama. Aku di EM sendiri, aku ke Dirjen Pembinaan Usaha Mikro Mahasiswa. Jadi kalau aku di kementerian, aku di BUMN itu kita money oriented sama fokus project. Jadi beberapa tamu-tamu yang mungkin datang ke EM atau BUMN atau apapun itu masuknya ke proyekan kita, atau kita mungkin ada project kayak yang aku jalanin ini, yang main eventnya bakal 2 minggu lagi, ada The Founders. Itu acara yang manggil dan yang memberi invitation lah ke founders yang ada di regional sama yang ada di nasional gitu. Mungkin abis ini bisa daftar juga ya, ini aku jadi promosi nih, promosi brokerku nih. Bisa daftar ya, The Founders. Itu acaranya tanggal berapa ya Kak? Tanggal 4 November. 4 November. Bentar lagi dong Kak? Bentar lagi Ya, main event. Nanti minggu depan ada pre-event. Nah kita 3 minggu ini udah pre-event semua. Itu. Mungkin Kak Ona nanti kita boleh datang bareng ya ke acara Kak Arya ini. Mungkin teman-teman perhubungan juga nanti kita bakal datang bareng ke acara ini. Jangan lupa dicatat tanggalnya 4 November 2023. Oke, mungkin udah cukup kali ya Kak Ona ya. Mungkin dari aku juga udah terbantu banget sama Kak Arya, terbantu banget dari Kak Arya gimana cara mengatur keuangan. Mungkin selanjutnya aku yang boros ini bisa ngatur keuangan lebih baik lagi, gimana enaknya gitu. Jujur aku juga sangat terbantu dengan topik pembicaraan kita kali ini. Sebenarnya tuh aku mau jadi co-host di podcast ini tuh karena itu Kak, topiknya manage keuangan. Dan karena aku sendiri kan belum bisa tuh manage keuangan. Ternyata setelah jadi co-host di sini, aku jadi ngerti gimana sih cara aku prioritasin kebutuhan aku gitu. Oke, mungkin dari aku dan dari Ona juga ngucapin terima kasih banyak buat Kak Arya udah bersedia di narasumber dengan tema yang luar biasa hebat ini juga ya. Amazing ya. Oke, aku juga mengucapkan makasih banyak kepada Studio 8 yang udah memfasilitasi kita dari tempat, dari fasilitas yang lain. Aku buat teman-teman juga kepada seluruh warga di Malang atau seluruh warga Indonesia sampai luar negeri, itu kalau mau foto studio, mau bikin podcast gimana, itu boleh banget nih Kak Ona datang ke Studio 8. Jangan lupa loh, karena bukan dari harganya yang betul-betul worth it murah, tapi tempatnya ini cukup nyaman ya. Ini bangkunya bagus banget, nyaman banget gitu loh gitu. Cocok buat anak muda yang fotonya tuh harus cari di tempat yang estetik. Iya. Terus ini juga kan kalau dilihat sebenarnya tone-nya tuh kayak earth tone gitu. Sekarang Masuk ke FOMO berarti ya. Iya. Baru kita bahas tadi ya udah masuk ke FOMO lagi ya. Tapi benar, karena ke Studio 8 ini bikin nyaman banget, bikin cozy nyaman, banget loh, cozy bikin- banget gitu. bikin pengen balik lagi gitu. Rasanya kayak pengen tetap di sini aja. Buat mas-mas Studio 8 nih, ada penginapan gak sih di tempat ini, Mas? Oke. Aku kira udah cukup Kak.
Mungkin terima kasih banyak karena Kak Arya sudah mau sharing dengan kita. Dari aku cukup, dari Tobi mungkin? Mungkin dari kami cukup. Kami mengucapkan makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal hingga akhir, dan sampai jumpa lagi di podcast Vol 5. Dadah teman-teman. See you, Pak.